In Indonesia, there was a place that was once a destination for international traders in ancient times. For centuries, many foreigners from across the world have come to this place and influenced the culture. They have a culture that is different from Sunda and Java, such as their language, food, and traditions. Habisnya tuh. Copot sayang. Itunya copot. First stop, we want to try tahu gejrot. Tahu gejrot Mang Wardi ini kayaknya udah legend banget ya. Aku cobain sih rasanya tuh otentik, manis, asam, pedas. Aku sih suka banget. Wow. Setelah puas makan tahu gejrot, kita lanjut sarapan bubur ayam Cirebon. Rasanya yang gurih dengan kaldu ayam yang enak dan sedikit bumbu rempah yang khas bikin tambah mantap. Suami aku happy banget sih sarapan bubur ayam ini. Cocok buat sarapan ya? Pasar Kanoman, kita bisa langsung ngerasain suasananya yang beda banget. Di sini ada banyak makanan yang enak-enak, banyak kue pasar, roti-rotian, empal gentong, tahu gejrot, nasi jamblang, nasi lengko, dan juga banyak toko batik dan barang-barang tradisional lainnya loh. Coba lihat deh, ada bagian bangunan yang mirip gaya kolonial Eropa, tapi juga ada nuansa Cirebon dan Cinanya. Sisa peninggalan budaya lama di sini multicultural banget. Suasananya yang ramai, suara para pedagang, makanan enak, dan barang tradisional, semua ini bikin pasar ini terasa hidup dan penuh cerita. Padahal kalau misalkan di ini Jadi ini salah satu dari 3 keraton yang ada di Cirebon. Awalnya ini semua tuh dari Kesultanan Cirebon. Tapi karena adanya konflik soal penerus tahta, akhirnya kesultanan ini dibagi jadi 3 keraton. Ini lokasinya sebenarnya agak nggak kelihatan gitu. Ketutupan sama bangunan pasar tadi. Jadi buat bisa masuk ke sini kita mesti jalan dulu berapa ratus meter dari pasar. Di pintu masuk kita langsung ketemu sama 2 patung harimau putih, lambang dari Prabu Siliwangi. Di sini juga ada banyak piring keramik Cina yang dijadiin hiasan tembok di mana-mana. Kalau lonceng yang ini hadiah dari Thomas Raffles waktu dia datang ke sini. Pokoknya tempatnya temanya macam-macam banget. Mungkin apa ini ada pengaruhnya ya sama background keluarganya Sunan Gunung Jati? Ya kan juga keluarganya campur-campur. Ada yang dari Arab, Cina, Sunda. Ini aula dari ini apa Pak? Oh, keraton Kanoman. Namanya? Pendopo Jinem. Pendopo Jinem. Oh, buat terima tamu gitu berarti ya? Iya. Oh, iya. Begitu masuk ke ruangan ini, Nah ini singgasana Keraton Kanoman namanya. Jadi ruangan ini namanya ruangan Prabayaksa.
Praba itu raja ya, Prabu. Yaksa itu tempat bertahta. Tempat bertahta. Iya. Oh. Nah, di dalam Praba Yaksa di sini ada tempat namanya Mande Masta. Pokoknya keraton ini ceritanya panjang banget. Teman-teman kalau kesini ada tour guide yang bakalan nyeritain semuanya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Kayak gue nih nanya, kenapa di sini ada awan megamendung dan karang-karang ini, apa artinya? Terus dia bilang gini, jadi kalau mau jadi pemimpin itu Masyarakat pamili dan abdi dalam itu bertaujiah. Astana Gunung Sembung atau Gunung Jati. Tapi yang paling menarik buat kita cerita di lokasi ini sih. Jadi ini tempat awal mulai kota Cirebon katanya. Kalau ini beneran aneh nih. Soalnya kita kesini siang, tempatnya juga kebuka. Tapi apa ya, kita ngerasa kayak perasaan. Ya bisa juga sugesti sih gitu. Bisa banget malah. Soalnya kan sebelum kesini kan udah di depan tadi udah diceritain kok. Segar airnya. Segar airnya. Karangnya asli ya. Iya ya, gimana cara dia mindahin zaman dulu ya? Ini kolam kan. Nggak ngerti. Sebentar kita tanya Bapak. Di dalam itu ada yang kayak itu tuh ada kelambunya, itu tempat tidur. Oh iya itu yang ada kayak strukturnya. Itu tuh sebenarnya tempat tidur tadi ya, balai. Oh rumah berarti tadinya, bukan? Iya, rumah. Oh yang tadi Bapak bilang awal mula kota Cirebon tuh aslinya dari sini awal-awalnya. Iya. Di sini suasana tenang, banyak pohon-pohon besar, teduh, banyak suara burung. Kita happy banget sih buat datang ke Keraton Kanoman. Menurut kita bagus. Setelah puas keliling keraton, saatnya ngopi santai di coffee shop ala-ala tradisional. Kita sengaja kesini sebelum jam makan siang, supaya bisa menikmati suasana dan udaranya masih nyaman dan segar. Di tanah Sunda abad kebebasan kami kerajaan Pajajaran lupa kalayan Cirebon udah terkenal banget sama batiknya. Begitu sampai, aku langsung ngeliat salah satu pengrajin batik yang udah berpengalaman. Proses pembuatan batik ini luar biasa ya detailnya. Aku bener-bener langsung di depan beberapa pengrajin yang lagi ngebatik. Ternyata setiap motif punya filosofi dan cerita sendiri. Aku melanjutkan ke museum batik yang ada di dalam area Trusmi. Banyak banget koleksi batik kuno yang dipajang di sana. Ini bagian dari toko, jadi gratis. Batik. Udah seperti ya sekarang ya.
Apa? Berarti di sini cuma ada yang itu? Ini ya? Oh ini. Ciri khasnya Mega Mendung. This museum is fantastic, but it's hot here because the aircon is not working. I think there's only one aircon active. Ada malam atau lilin batik, canting, kompor, gawangan, musik, wajan. Nah ini jadinya batik dari Sambutan Menawar. Paling famous batik Mega Mendung dari Cirebon. Ini baju-baju apa? Oh, baju orang Cirebon. Oh, tari topeng ya? Iya, ada gini-gininya tuh. Oh, ini topengnya. Topeng Cirebon menggambarkan aspek kehidupan yang sempurna, mencakup kepribadian, cinta, karang. Hah? Penemuan sosok tentang diri manusia dari mati. Oke. Nah, setelah itu, di sini kamu bisa menemukan berbagai jenis batik, apalagi yang motif khas Cirebon. Harganya berapa, Seng? Mukena? Ini 875. Kenapa gimana? Rata-rata untuk yang batik premium ini harganya di atas 500 ribuan. Kain batik biasanya harganya ini asli kan. 1 juta. 1.245. 1 juta, kirain aku 100.000. 1.245.000. Ini ori semua ya? Ini ori. Asli. Tulis asli. Berbulan-bulan bikinnya. Berapa? 850.000. Oke. 60.000. 100 ribuan? Cari oleh-oleh. Restoran 110 ribuan. Pelan-pelan nggak kelihatan. Berapa? Mana celananya? Udah sama, udah sama Celananya mana? dalamnya. Oh, itu dalamnya celananya. Oke. Mana sih? Oh, kayak gini. Apa? Kerupuk melarat. Salah satu makanan khas Cirebon dan saya makan sidan yang menambahkan sambal. Di dekat pintu keluar juga ada area makanan juga loh. Bisa buat oleh-oleh, bisa buat makan-makan di sini. Aroma wangi-wangian kue-kuehan, roti-rotian ini sangat menggoda. Karena udah waktunya makan siang, akhirnya aku melanjutkan perjalanan untuk makan siang yang benar-benar berbeda.
makan langsung di pinggir sawah dengan suasana pedesaan yang benar-benar bikin hati tenang dan nyaman, udara pedesaan yang sejuk ditambah pemandangan hijau yang luas, benar-benar menyegarkan mata. Warung kopi manis ini menyediakan menu prasmanan aneka lauk pauk rumahan sederhana khas Jawa Barat yang pastinya enak dan comforting banget. Di sini aku lihat banyak orang lokal yang makan di sini juga ya. Banyak para pekerja kantoran yang lagi istirahat memilih warung kopi manis ini jadi tempat makan siang mereka. Setiap suapannya terasa lebih lezat dengan pemandangan alam yang asri dan udara segar yang nggak bisa didapetin di kota besar. Wah, Cirebon emang punya cara tersendiri buat bikin pengalaman aku jadi lebih terkesan. Perjalanan kami lanjut ke Keraton Kasepuhan. Ini juga salah satu destinasi yang nggak boleh dilewatin kalau ke Cirebon. Begitu masuk ke dalam kompleks keraton, kami diajak keliling oleh seorang pemandu yang udah sangat paham sejarah keraton. Bantengnya juga, gambar banteng itu bukan diukir, tapi disusun lebih rumit, ya. Kalau diukir kan rata begitu langsung diketrek-ketrek ya. Tapi kalau ini mencari tebal tipisnya bata, panjang pendeknya lama Disusun. Emang dari awal udah langsung ini, iya benar-benar. Jadi akhirnya kan timbul itu. Oh iya benar. Nah kalau ini ada Ini. Mang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem dan Kaum Dalem. Ditopang oleh 4 tihang. Ya. Dari keempat tihang ini ada salah satu tihang yang miring. Coba cari yang miring yang mana? Ya, sana ya. Oh, ujung situ. Ya, itu miring. Kenapa ada bikin miring? Ini untuk mengantisipasi barangkali ada gempa. Karena kita ini sistemnya tidak paten, knockdown, selepas. Jadi kalau ada gempa, rebus satu ya hanya satu. Tapi kalau di paten, rebus satu, rebus semua. Dan ini ubin-ubinnya masih asli. Yang merah ini Pak? Apa ini, yang ini? Di depan ini yang besar-besar. Oh. Ya, ini keraton Islam pertama di Jawa Barat yang dibangun oleh putra mahkota Pajajaran bernama Walang Sungsang. Dia bergelar Pangeran Cakrabuana, terkenalnya dengan sebutan Mbah Cirebon. Itu pada tahun 1430. Kemudian dia menyerahkan kepada keponakannya dan juga sebagai menantu, yaitu Sesari Sidatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati melebarkan ke barat daya pada tahun 1529. Keratonnya diberi nama Keraton Kakuman. Kami diajak keliling oleh seorang pemandu yang udah sangat paham sejarah keraton. Tapi sebaiknya tanya dulu ya fee pemandunya berapa, soalnya biaya pemandu tidak include dengan harga tiket. 1777. Fungsinya untuk arak-arakan anak yang akan dihitam atau dari masyarakat atau berbagi pada sultan sehabis panen diisi hasil pertanian. Ada cabai, bayam, apa ada itu ya, padi. Ini bangunnya, tapi kita lihat ini kita tidak pernah suspensi karena cat ini tidak menempel sama sasis, ngegantung ke. Ini dilepas? Oh, pakai nggak apa? Oh iya. Nah, Banjar Keraton ini terdiri dari 4 ruangan ya. Bagian depan
namanya los gajah nguling. Gajah nguling itu gajah yang menguak. Kalau gajah menguak berarti bengkok. Siti Fatimah ditikah oleh Sayyidina Ali. Keluarlah Said Hasan dan Said Hussein. Nah, kalau Cirebon itu dari Said Hussein terus ke bawah sampai ke Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini Raja Mesir, ayah dari Sunan Gunung Jati. Nah, terus di sini Syarif Hidayatullah. Nah, kalau dari garis ibu, Maharaja Galuh Pakpam, Maharaja Adimulya ke Prabu Ciwanara. Dari Prabu Ciwanara ke bawah sampai ke Raden Pamalawasa yang bergelar Prabu Siliwangi. Menurunkan ibunya Sunan Gunung Jati yaitu Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang setelah ditikah oleh Syarif Abdullah diganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Hasil perkawinan Syarifah Mudaim dengan Syarif Abdullah dikaruniai 2 orang putra. Satu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang kedua adiknya Syekh Syarif Nurullah. Setelah ayahnya mangkat, Perjalanan selanjutnya, Pantai Kejawanan. Dimulai dengan semangat yang tinggi, berharap bisa menikmati angin laut yang segar dan pemandangan yang indah. Well, tapi ternyata kenyataan agak berbeda nih. Pantainya di sini nggak terlalu bersih-bersih banget ya. Di beberapa tempat masih banyak sampah dan di beberapa tempatnya tercium aroma yang kurang baik. Dan ombaknya juga nggak sebagus yang aku bayangin sih, hehe. Meskipun begitu, kami tetap mencoba berjalan-jalan sekeliling pantai sebentar. Agak heran sih kalau aja pantai ini bisa dikelola dengan baik ya, supaya pengunjung bisa merasakan lebih nyaman dan betah lama-lama di sini. Karena udah waktunya melaksanakan sholat maghrib, kita mampir ke Masjid Syarif Abdurrahman yang terletak di Desa Astana. Masjid ini dibangun oleh seorang jenderal TNI, Dudung Abdurrahman. Diperlihatkan juga informasi silsilah keluarga keturunan di bagian depan masjid. Pada saat kita mau sholat maghrib, suasananya sangat ramai banget, berdesakan banget karena antrian masuk masjid yang panjang dan udah nggak kondusif banget, berdesakan banyak orang, bahkan banyak orang yang sibuk mencari sandal mereka yang hilang. Waduh, harus ekstra hati-hati deh di sini. Saya ngapain tuh di sini? Parah banget, tadi kita ada di empit-empitan itu loh. Iya, aku juga dengar sih. Pak, Apa? tadi terjepit orang.
Overall pengalaman kami di masjid ini istimewa banget. Lokasi yang tidak begitu jauh dari makam Sunan Gunung Jati ini, kami sebetulnya berencana untuk wisata religi berziarah ke lokasi makam Sunan Gunung Jati. Namun dikarenakan banyaknya informasi kurang baik yang beredar di sosmed tentang pungli yang banyak di sana, kami mengurungkan niat kami untuk berziarah karena demi kenyamanan perjalanan keluarga kami. Rasanya sangat disayangkan ya, hal seperti itu nggak harusnya terjadi di tempat yang harusnya memberikan pengalaman yang sangat. Well, meskipun ada beberapa hal yang nggak berjalan sesuai harapan kita, perjalanan ini tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan untuk keluarga kami.